Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pagi hari ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kemudian kesuksesan, kelancaran, serta rezeki yang melimpah. Amin. Hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga pada hari Jumat 17 April 2020. Kemarin kita sudah mempelajari membuat tabel dengan menggunakan metode bunga efektif untuk amortisasi premium dan amortisasi diskon. Kemudian kita akan melanjutkan dengan metode garis lurus, di mana dengan metode garis lurus kita harus tahu berapa jumlah yang akan diamortisasi. Sebagai contoh, untuk amortisasi premium, di mana pada saat harga pembelian itu harganya Rp653.614.177,6. Kemudian harga pada saat jatuh tempo itu adalah senilai Rp500 juta. Maka jika dikurangi harga pembelian dengan harga pada saat jatuh tempo, maka selisihnya adalah Rp153.614.178. Ini akan menjadi acuan kita untuk menghitung amortisasi menggunakan metode garis lurus. Karena metode garis lurus merupakan pembagian amortisasi yang sama rata. Sehingga 153 juta sekian tersebut akan dibagi sama rata untuk tiap periodenya. Metode garis lurus yaitu metode amortisasi yang sama besar diskon dan premium untuk setiap periode. Dari contoh di atas, besar amortisasi premium per periodenya adalah Rp15.361.417,76 diperoleh dari Rp153.614.177,6 dibagi dengan 10 tahun atau 10 periode. Kemudian tabel untuk metode garis lurus, pertama ada periode amortisasi premium sama. Jadi setiap periode semua amortisasinya sama. Kemudian nilai buku obligasi. Nilai buku di awal adalah Rp653.614.177,6. Kemudian dikurangi dengan amortisasi premium sebesar Rp15.361.417,76. Kemudian hasilnya Rp638.252.759,8. Dan seterusnya dikurangi dengan amortisasi premium sampai dengan pada saat akhir periode atau jatuh tempo di periode ke-10. Nilai buku obligasi harus sama sebesar Rp500 juta. Kemudian jika kita bandingkan dengan metode efektif, memang lebih mudah untuk menggunakan metode garis lurus. Kemudian untuk amortisasi diskon, jika menggunakan amortisasi garis lurus, besarnya amortisasi diskon setiap periode adalah Rp7.721.734,9 diperoleh dari 77.217.349 dibagi dengan 10 periode. Jadi selisih antara harga beli 922 juta sekian dikurangi dengan pada saat jatuh tempo sebesar 1 miliar. Jadi untuk amortisasi diskon di sini nilai buku ditambah dengan amortisasi diskon sampai dengan akhir periode
dan nilai parinya atau harga atau nominalnya adalah 1 miliar. Jenis obligasi yang ketiga yaitu adalah obligasi tak berbunga atau zero coupon bond, di mana obligasi jenis ini tidak membayarkan bunga secara periodik, tetapi membayar sebesar nilai nominal pada saat jatuh tempo. Untuk menarik investor, obligasi jenis ini harus dijual dengan diskon sangat besar atau disebut dengan deep discount bond, di mana harga wajar obligasi tidak berbunga, nilai sekarang dan nilai nominal obligasi adalah P sama dengan F dibagi dengan 1 plus I pangkat N. Sebagai contoh, sebuah obligasi tak berbunga yang bernilai nominal 100 juta, jatuh tempo 10 tahun, kemudian tentukan harga wajar obligasi jika investor mengharapkan yieldnya J2 14%. F, nilai nominalnya 100 juta, kemudian N 10 tahun karena per semester maka menjadi 20 semester. I atau keuntungan yang diharapkan 14% dibagi 2 atau per semester, hasilnya 7%. Kita masukin ke rumus, P sama dengan F dibagi dengan 1 plus I pangkat N sama dengan 1 juta dibagi dengan 1 plus 0,07 atau 7% pangkat N, N-nya 20 semester, sama dengan 25.841.900,28. Jadi pada saat ini saya membeli obligasi atau investor membeli obligasi untuk nilai nominal 1 juta, saat ini dibeli dengan harga 25.841.900,28 rupiah. Jadi pada saat jatuh tempo 10 tahun yang akan datang, maka yang akan diterima oleh investor adalah 100 juta. Saat ini kita beli dengan harga 25 juta sekian. Cukup menarik bagi investor, namun memang kita tidak bisa mendapatkan keuntungan dalam waktu atau jangka pendek. Berbeda dengan obligasi yang memberikan bunga setiap tahun atau setiap semester. Sedangkan obligasi tak berbunga itu akan menerima keuntungannya setelah jatuh tempo. Misal dalam contoh ini setelah 10 tahun, maka obligasi yang dibeli senilai 25 juta sekian itu akan kembali menjadi 100 juta rupiah. Yang keempat, harga obligasi di antara dua tanggal pembayaran. Jadi obligasi sifatnya liquid, jadi bisa diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Kemudian karena di sini ada bunga yang dibayarkan baik itu per tahun maupun per semester, maka kita harus bisa menghitung berapa harga beli dari obligasi yang dijual investor. Jadi kalau di sini artinya obligasi yang sudah dimiliki oleh investor kemudian dijual kembali ke investor yang lain. Jika kita mengasumsikan obligasi diperjualbelikan pada tanggal pembayaran bunga, sehingga perhitungan harga wajar menjadi relatif mudah. Namun beberapa jadi obligasi dijual bukan pada saat tanggal pembayaran bunga, di mana permasalahan untuk menghitung harga wajar obligasi di antara dua tanggal pembayaran adalah besarnya bunga yang terkandung atau dibawa dalam obligasi yang diserah terimakan dan berubahnya nilai obligasi dari tanggal terakhir pembayaran bunga. Artinya kalau saya mempunyai obligasi, kemudian saya jual sebelum jatuh tempo pembayaran bunga, maka saya seharusnya mendapatkan bunga yang pada saat obligasi saya miliki atau saya pegang. Artinya ketika obligasi tersebut akan dijual dan sebelum pembayaran bunga, maka kita berhak mendapatkan bunga dari periode terakhir pembayaran bunga sampai dengan pada saat dijual. Bunga yang terkandung disebut dengan bunga terutang atau accrued interest, di mana pembeli bersedia membayarkan bunga terutang ini kepada penjual karena pembeli akan menerima bunga secara penuh pada tanggal pembayaran bunga berikutnya. Jadi artinya apa? Ketika kita bicaranya jatuh temponya pembayaran bunga tanggal 1 dan tanggal 1 di bulan berikutnya,
kita jualnya di tengah-tengah bulan, maka seharusnya kita bisa mendapatkan bunga setelah pembayaran di awal dan pada saat dijual, sampai pada saat dijual. Untuk mempermudah perhitungan, kita menggunakan jumlah hari dalam satu bulan. Ini ada standar perhitungan hari ini dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Untuk menghitung harga wajib aplikasi diperjualbelikan di antara dua tanggal pembayaran bunga, kita menggunakan notasi berikut. Berikut persamaan untuk menghitung harga obligasi di antara dua tanggal pembayaran. PQ merupakan harga pasar dari obligasi tersebut. Kemudian AI adalah bunga terutang. Kemudian P adalah harga yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual dari harga pasar obligasi ditambah dengan bunga terutang. Contoh sebuah obligasi bernilai nominal 1 miliar dengan kupon C2 sampai dengan 9,5% dan jatuh tempo pada 15 Agustus 2009 dan 15 Februari 2010. Obligasi ini dijual pada tanggal 1 September 2009 dengan harga penawaran pasar atau market quotation 103,25. Berapa yang harus dibayar oleh pembeli? Jadi di sini ada harga pasar dari obligasi tersebut dan ditambah ada besar bunga yang harus dibayarin kepada si penjual. Jadi di sini pembayaran, jatuh tempo pembayaran bunganya adalah setiap tanggal 15 Agustus dan setiap tanggal 15 Februari. Tapi sebelum pada saat jatuh tempo pembayaran bunga, itu obligasi dijual oleh investor atau si penjual. Maka pada saat dijual obligasi tersebut, maka sebenarnya si investor memiliki bunga yang selama obligasi tersebut dipegang atau dimiliki. Misalnya dijual pada tanggal 1 September. Jadi sebelum jatuh tempo bayar bunga sudah dijual, maka seharusnya si penjual itu memiliki bunga selama 17 hari. Yang mana pembeli akan mendapatkan bunga full selama 184 hari. Jadi artinya si penjual akan menerima bunga dari pembeli, sedangkan pembeli akan menerima bunga dari emiten dari perusahaan. Untuk menghitung berapa jumlah hari dari periode 15 Agustus sampai dengan 1 September, bulan Agustus tanggal 15 dihitung dari tanggal 15 sampai dengan tanggal akhir Agustus atau di awal September. Jadi tanggal 15 sampai dengan tanggal 31, totalnya 17 hari. Kemudian di September itu 0 karena pendapatan pada saat transaksi penjual belinya. Kemudian perhitungan yang digunakan untuk menghitung jumlah hari untuk pembayaran bunga yang akan diterima oleh si pembeli. Artinya di sini penjual hanya akan menerima bunga sebesar 17 hari. Kemudian si pembeli akan menerima bunga sebesar 144 hari dikurangi dengan 17 hari. Kemudian 184 hari dimulai dari bulan Agustus tanggal 15, kemudian sampai dengan bulan Februari tanggal 15. Jadi jumlah hari di antara tanggal 15 Agustus dan 15 Februari adalah 184 hari. Dari tanggal 15 Agustus hingga 1 September 17 hari. Jadi bunga terutangnya adalah nilai nominal obligasi 1 miliar, kemudian bunga yang dibebankan adalah 17 hari dibagi dengan 184 hari sama dengan 0,092. Kemudian bunganya per tahun adalah 9,5%,
karena tadi dihitungnya per semester atau C2, maka nilai kuponnya 4,75% atau 9,5% dibagi 2. Kemudian berapa bunga yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual? 4,75% dikali 1 miliar, hasilnya adalah 47.500.000 rupiah. Ini dikali dengan masa atau jumlah hari yang dipegang oleh si penjual. Artinya ada 0,092 sebagai pengkali dari kupon yang diberikan setiap semester. Harga pasar obligasi PEG sama dengan 103,25% dikali 1 miliar, hasilnya adalah 1.032.250.000 rupiah. Jadi ini adalah harga obligasi yang awal 1 miliar menjadi 1.032 juta sekian. Kemudian berapa bunga yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual? AI sama dengan 0,092 dikali 47.500.000 rupiah, hasilnya adalah 4.370.000 rupiah. Nah, ini adalah bunga yang harusnya diterima oleh si penjual karena sudah memegang secara penuh obligasi selama 17 hari. Setelah diketahui berapa harga pasar dan berapa bunga terutang, maka kita bisa menghitung berapa harga yang harus dibayar oleh si pembeli. P sama dengan PQ plus AI, di mana PQ adalah harga pasar obligasi ditambah dengan AI atau bunga terutang. Jadi ini adalah total yang harus dibayarkan oleh si pembeli sebesar 1.036.620.000 rupiah. Kita mengerjakan kuis. Semoga apa yang tadi saya sudah sampaikan bisa dipahami. Dengan metode video online ini lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan Zoom. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa tetap berpikir positif, selalu bahagia. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Loncengnya jangan lupa dinyalakan. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.